Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Safira, NPM 719212792. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang banding pajak. Alasan mengajukan banding pajak. Banding pajak merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil surat ketetapan pajak. Proses banding pajak ini memang baru dapat dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan pajak yang diikuti terbitnya suatu surat ketetapan pajak tentang pajak terutang, jadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Dasar hukum banding pajak tentunya ini prosesnya didasari oleh ketetapan hukum yang berlaku. Mengenai banding pajak, dasar hukum yang mengenainya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Sementara proses hukumnya meliputi keberatan, banding, hingga peninjauan kembali. Keberatan banding pajak itu ada 4. Pertama, sebagai wajib pajak, Anda memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau suatu ketetapan pajak. Caranya dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJP. Kedua, surat pengajuan keberatan ini paling lambat bisa Anda ajukan 3 bulan sejak tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan. Ketiga, wajib pajak bisa melewati waktu yang telah ditetapkan, asalkan wajib pajak mampu menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan atau terjadi suatu hal di luar kuasa wajib pajak. Keempat, setelah surat keberatan diterima, maka wajib pajak harus menunggu keputusan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 12 bulan. Banding pajak, seperti yang saya sudah jelaskan tadi dari awal, banding pajak baru bisa dilakukan wajib pajak ke Badan Pengadilan Pajak apabila wajib pajak merasa belum puas dengan hasil atau isi surat keputusan keberatan atas keberatan yang sebelumnya sudah diajukan. Syarat-syarat mengajukan surat banding pajak. Syarat-syarat mengajukan banding pajak ini ada 7. Pertama, tiap satu keputusan diajukan satu surat banding. Kedua, permohonan banding harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Jangka waktu permohonan surat banding pajak adalah 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, kecuali ada aturan lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketiga, surat banding juga harus dilampiri surat keputusan keberatan. Keempat, banding hanya bisa diajukan jika besarnya jumlah pajak terutang yang dimaksud sudah dibayar 50%. Kelima, lampirkan surat setoran pajak SSP atau pemindahan bukuan PBK. Keenam, untuk melengkapi data-data atau bukti pendukungan seperti surat ketetapan pajak SKP, surat permohonan keberatan
SPT, laporan keuangan, dan lain-lain. Ketujuh, apabila sidang banding pajak akan dilaksanakan, maka permohonan banding akan mendapatkan pemberitahuan paling lambat 14 hari sebelum sidang dimulai. Pihak yang mengajukan banding pajak itu ada 4. Pertama, proses banding pajak harus dilakukan oleh pihak terkait, antara lain. Banding pajak dapat diajukan oleh wajib pajak itu sendiri, ahli waris pengurus atau kuasa hukum wajib pajak. Apabila selama proses banding pajak permohonan meninggal dunia, maka banding pajak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Jika selama proses banding pajak pemohonan melakukan penggabungan, pemecahan, pelaburan, atau pemekaran usaha, maka banding pajak bisa dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena terjadinya kasus tersebut. Hak pemohonan banding pajak. Hak pemohonan banding pajak ini ada 10 macam. Pertama, setelah persyaratan banding pajak telah dipenuhi, pemohonan banding pajak juga memiliki hak-hak yang bisa diperjuangkan oleh permohonan banding pajak. Kedua, hak-hak pemohonan banding pajak yang perlu Anda ketahui. Ketiga, selama jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan banding pajak, pemohonan banding berhak melengkapi surat banding untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Keempat, surat bantahan bisa dimasukkan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat uraian banding pajak. Kelima, pemohonan banding pajak berhak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan lisan serta bukti yang diperlakukan sepanjang memberitahukan kepada ketua pengadilan pajak secara tertulis. Keenam, pemohonan banding pajak berhak hadir dalam sidang pembacaan keputusan. 7. Pemohonan banding pajak berhak didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya yang telah terdaftar atau mendapatkan izin kuasa hukum dari ketua pengadilan pajak. 8. Pemohonan banding pajak bisa meminta kepada majelis perihal kehadiran saksi. 9. Proses banding pajak memang terbilang cukup lama. Pengadilan pajak wajib menetapkan keputusan paling lambat 12 bulan sejak surat banding pajak diterima. Ke-10, apabila permohonan banding pajak ditolak atau dikabulkan namun hanya sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan banding. Kemudian dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar oleh sebelum mengajukan keberatan. Itulah penjelasan saya tentang materi hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kata saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.